Bagaimana pengalaman menggunakan air mineral untuk mandi? Pria ini menggunakan setiap botol air minum. Kemudian gunakan botol air itu untuk berubah menjadi bak mandi. Letakkan pisau berturut-turut untuk membuat cermin. Ini sepertinya jenis mandi yang paling mewah. Ternyata dia telah terkunci di tempat ini selama 35 tahun. Tetapi sekarang, namun, selalu ada cukup makanan dan minuman. Karena tangga ini setiap hari adalah siklus yang tak terbatas. Pria ini mengandalkan barang-barangnya yang diisi ulang setiap hari. Membangun rumah besar tepat di tangga ini. Apalagi hidup ini sangat nyaman. 35 tahun yang lalu, sepasang saudara laki-laki dari usia muda tidak belajar dengan baik. Setiap hari mereka mencuri untuk mencari nafkah. Hari itu saudaranya Carlos mencuri banyak barang dari luar. Saudaranya sedang bersiap untuk minum untuk memberi selamat. Tanpa diduga seorang polisi bernama Marco mendobrak pintu dan masuk. Ketika polisi tidak memperhatikan, dua bersaudara itu memukulinya. Setelah memukul, mereka dengan cepat melarikan diri. Polisi dengan cepat mengejar mereka. 3 orang saling mengejar di tangga. Marco melihat keduanya akan menghilang dari pandangannya. Langsung menembaki saudaranya. Carlos terkena peluru dan tergeletak di tanah. Marco sedikit panik. Dia seorang pemula. Ini adalah pertama kalinya dia menembakkan pistol. Selanjutnya, ada suara keras di lantai atas. Marco dengan panik. Saudaranya Oliver memandang saudaranya yang terluka. Ingin berdiri dan mempertaruhkan nyawanya bersama Marco. Tapi mereka adalah polisi, dengan senjata di tangan mereka. Oliver bukan saingan Marco. Serangan balik gagal. Harus membantu saudaranya turun. Sekarang pergi ke rumah sakit adalah yang paling penting. 3 orang mengalami kesulitan untuk naik ke lantai pertama. Tapi tiba-tiba pintu di lantai pertama terkunci rapat. Mereka tidak punya pilihan selain terus turun. Tapi itu aneh. Di bawah lantai pertama adalah lantai 9. Ketiga orang itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Jadi mereka pergi ke pegangan tangga untuk melihat. Mereka melihat ke bawah hanya untuk menemukan jurang maut. Mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, mereka tidak bisa melihat bagian atas. Marco tidak percaya pada hantu. Memutuskan untuk pergi melihat sendiri. Dia pergi dari lantai 9 ke lantai 1. Tapi tak terduga, Marco bertemu saudara-saudara lagi. Dia tidak percaya semua ini benar. Jadi dia memutuskan untuk berlari ke arah yang berlawanan. Sampai dia berlari ke lantai 9. Dia bertemu 2 bersaudara itu lagi. Ketiganya mulai jatuh. Sekarang Marco mencoba melempar kuncinya ke lantai. Hasil kuncinya adalah terbang dari bawah. Mereka akhirnya menyadari, ini adalah tangga siklus tak terbatas. Untungnya, mesin penjual otomatis air memiliki air dan makanan. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa untuk sementara berhenti berkelahi. Keesokan harinya, Marco menemukan makanan dan air itu di mesin penjual otomatis. Tidak peduli bagaimana Anda makan, makanannya tidak akan berakhir. Tapi kemudian Carlos mati karena lukanya. Keseimbangan antara ketiganya juga telah rusak. Oliver mengambil waktu sejenak ketika Marco tidak memperhatikan. Merampok pistol, dan mengarahkan pistol padanya. Adegan berubah. Ini adalah cerita berbeda. Keluarga Daniel bepergian dengan mobil. Roberto adalah ayah tiri dan saudara perempuannya Camila. Ketika mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat. Karena dia adalah ayah tirinya, jadi Roberto menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Camila. Dia memberi gadis itu jus buah untuk diminum. Tapi tak disangka tindakan itu lagi-lagi menyebabkan Camila asma. Mereka membawa obat-obatan, tapi itu dihancurkan oleh kecerobohan Roberto. Dalam situasi yang mendesak ini, mereka harus kembali pulang dan beli obat. Mobil baru belum lama hilang. Mereka juga mendengar ledakan keras. Dan mimpi buruk telah resmi dimulai. Seperti situasi tangga, jalan ini juga tak berujung. Tidak peduli bagaimana mereka mengemudi, ini adalah siklus yang tak terbatas. Mereka selalu pergi ke pom bensin yang sama lagi. Rambu yang sama, bahkan tidak di jalan utama. Mereka berlari menaiki tangga. Roberto masih kembali ke tempat yang sama. Jadi 2 ruang ini, apakah mereka berhubungan satu sama lain? Di sisi lain, tangga melewati 35 tahun. Tempat ini penuh dengan botol dan sampah. Marco makan dan sekarat setiap hari. Menjadi pria kurus. Tapi Oliver benar-benar berbeda dari Marco. Setiap hari dia gigih dalam berlatih olahraga. Bentuk kebiasaan hidup yang teratur. Menjadi pria paruh baya yang berotot. 2 orang saling bergantung begitu lama.
Segera menjadi saudara yang baik. Beberapa tahun ini, Oliver tahu aturan bahwa selalu ada barang baru di mesin penjual otomatis setiap hari. Untuk melepaskan kreativitas di tangga, gunakan banyak botol air untuk membangun kamar mandi. Gunakan pisau untuk membentuk cermin. Ikat sikat gigi bersama-sama untuk membuat sisir. Setiap hari pemutar MP3 memiliki musik baru. Jadi setiap hari dia mendengarkan musik dan berolahraga. Hidupnya punya aturannya sendiri. Tentu saja Marco juga memiliki hobinya sendiri. Itu menggambar orang yang dicintai dalam imajinasinya di dinding. Tapi sekarang Marco menderita Alzheimer. Bahkan tidak ingat namanya. Tapi situasi di jalan lain adalah sama. Camila mengalami serangan asma tahun itu meninggal. Roberto dan istrinya selalu cemas. Jadi selalu ada gangguan mental. Setiap hari makan dan minum untuk mengubur kesedihan mereka. Pom bensin telah berubah menjadi tumpukan sampah. Keduanya seperti mayat tanpa jiwa. Dan Daniel tidak tinggal bersama mereka. Dia tinggal sendirian di luar. Memulai kehidupan liarnya. Dia menggunakan pakaian berulang setiap hari untuk membentuk gubuk. Dia menggunakan kotak itu untuk memasak kaktus. Apalagi setiap hari dia berlatih mendaki gunung. Makan makanan sehat. Berharap suatu hari dia bisa keluar dari tempat ini. Sama seperti itu 35 tahun berlalu. Hidup masih seperti ini. Hanya ketika ibunya meninggal, Roberto juga akan pergi. Sebelum meninggal, dia baru saja mengingat sesuatu yang sangat penting. Ini akan menjelaskan rahasia ruang siklus tak terbatas ini. Ternyata, 35 tahun yang lalu saat Roberto masih kecil, pada suatu ketika dia pergi ke laut bersama teman-temannya, tukang perahu membuat kesalahan dan membunuh temannya. Jadi mereka berdua telah berada di laut selama 35 tahun. Bahkan tidak dekat ke pantai. Sampai sebelum tukang perahu meninggal. Dia ingat semuanya, 35 tahun yang lalu. Beginilah cara dia masuk ke situasi yang sama di kereta. Selain itu, dia memberitahu Roberto, jangan masuk ke mobil merah. Karena saat itulah tukang perahu berada di kereta. Seseorang juga memberitahunya, jangan naik perahu. Tapi mereka semua mengabaikannya. Akibatnya, Roberto benar-benar dikurung di sini sekarang. Ini adalah kutukan yang sangat menakutkan. Sampai kamu mati kamu bisa mengingat semuanya. Akhirnya, Roberto memberitahu Daniel, bukan untuk masuk ke mobil polisi. Jika tidak, Anda juga akan dihantui oleh kutukan ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah buku merah. Kemudian mengambil nafas terakhirnya. Daniel membaca tetapi tidak mengerti arti dari buku itu. Kemudian dia mengubur Roberto. Daniel berjalan sendirian di jalan. Tiba-tiba, dia benar-benar melihat mobil polisi. Daniel berlari ke sisi mobil polisi. Saat hendak membuka pintu mobil, dia ingat apa yang dikatakan Roberto kepadanya. Cepat kembali, lanjutkan hidup seperti sebelumnya. Tapi dia masih tidak tahan dengan kesepian. Hari itu dia membawa pergi hewan peliharaan. Kemudian membakar tenda yang telah dia tinggali selama 35 tahun. Selesai semuanya, dia mengambil langkah mantap menuju mobil polisi. Menggunakan seluruh keberaniannya untuk membuka pintu mobil. Saat dia membuka pintu mobil, dia kehilangan ingatannya. Seperti terpesona, setelah masuk ke mobil, dia mengikuti instruksi di buku. Menggunting rambutnya, mencukur jenggotnya. Dia juga memiliki identitas baru. Seorang polisi. Saat ini ada misi di benaknya. 2 pencuri telah ditemukan. Dia harus menangkap mereka. Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia dikurung di tangga selama 35 tahun lagi. Marco juga akan mati sekarang. He suddenly recall what happened years ago on that street. Ternyata dia bukan polisi. Itu adalah Daniel. Dia memanggil Oliver ke sisinya. Beritahu Oliver apa yang dia alami. Katakan pada Oliver untuk tidak memasuki lift. Jika tidak, dia akan dikutuk lagi. Dengan siklus 35 tahun. Setelah mengatakan itu, Marco menutup matanya dan meninggal. Oliver turun dan memang melihat lift. Pada saat ini dia pikir dia sedang berhalusinasi. Oliver ingin menekan, tetapi tidak berani menekan. Dia sangat tertekan di tangga. Tapi setelah memikirkan tentang hidup dan mati, Oliver masih memilih keluar untuk melihat dunia. Setelah masuk lift, dia juga kehilangan ingatannya. Status Oliver saat ini adalah sebagai petugas lift. Pada saat ini pengantin baru masuk. Mereka berhenti di lantai 13 dan keluar dari lift. Oliver awalnya bermaksud membantu pengantin pria mengeluarkan tasnya. Tapi dia seperti kesurupan.
sengaja melemparkan tas itu ke tanah. Lalu ada lebah di lorong. Lebah menyengat pengantin pria yang alergi. Mereka ingin mengambil obat di dalam tas, tetapi mereka tahu obatnya dihancurkan oleh Oliver. Sekarang, ledakan keras muncul sekali lagi. Lorong lantai 13 berubah menjadi ruang tak terbatas. Ceritanya sepertinya berakhir di sini. Dan hal itu disebut ruang tak terbatas. Itu juga simpul di hati setiap orang. Ledakan keras di film ini adalah awal dari simpul. Sebenarnya, di luar ruang itu, mereka semua punya cerita yang berbeda. Daniel adalah polisi. Dia cenderung menggunakan kekerasan. Suatu hari, dia pulang kerja lebih awal. Dia mendapati dirinya diselingkuhi oleh tetangganya. Dia langsung menembaknya sampai mati. Setelah itu dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan karena Roberto merusak inhaler. Setelah kembali ke rumah, dia bertengkar hebat dengan istrinya. Tidak lama kemudian, keduanya bercerai. Sejak itu, dia pingsan. Akhirnya mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Oliver Carey. Jadi dia hanya bisa menjadi staf layanan. Namun suatu ketika karena kecerobohan, dompet pelanggan hilang. Dia kehilangan pekerjaannya. Sejak itu ia hidup miskin. Orang-orang selalu berjuang di masa mudanya. Sampai usia tertentu ada pasang surut. Kemudian mulailah menjalani tahun-tahun depresi. Dan melupakan diri mereka sendiri ketika mereka masih muda. Yang membutuhkan waktu yang sangat lama